Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syamsuri MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis mengenai percobaan jarimah atau percobaan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Islam. Fokus kajian kita adalah kasus percobaan pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber rahimahullahu taala anhu yang terjadi pada bulan September tahun 2020. Syekh Ali Jaber ditusuk oleh seorang pelaku. Serangan itu jelas dilakukan dengan niat atau al-qasad. Yang niat itu memiliki tujuan untuk membunuh yang dapat dibuktikan dengan pelaku membawa senjata tajam berupa pisau, dan pelaku juga menyerang area vital dari Syekh Ali Jaber rahimahullahu taala. Namun alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan refleks beliau, serangan tersebut gagal mengenai Syekh Ali Jaber dan merenggut nyawanya. Karena tindakan pelaku gagal mencapai tujuan pembunuhan, kasus ini dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan. Pertanyaan hukumnya, bagaimana hukum pidana Islam memandang konsep percobaan pembunuhan ini dan hukuman apa yang relevan diterapkan terhadap pelaku dalam kategori takzir yang dapat ditujukan oleh pelaku juga biar pelaku ini insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan juga berharap semoga tidak terjadi di luar sana yang sampai merenggut nyawa orang lain. Dalam hukum pidana Islam, meskipun istilah percobaan secara teknis tidak ada dalam hudud atau kisos, yang dimana hudud ini merupakan hukum yang ketentuannya sudah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti potong tangan bagi yang mencuri ataupun rajam bagi pelaku zina. Dan kisos sendiri merupakan hukuman yang sangat setimpal untuk pelaku pembunuhan, yaitu dihukum dengan cara memenggal kepalanya. Prinsip hukuman terhadap niat jahat yang telah memasuki tahap pelaksanaan diakui penuh dalam takzir. Percobaan pembunuhan yang niatnya jelas namun gagal tuntas tidak dapat dikenai sebagai kisos. Oleh karena itu, hukumannya beralih sepenuhnya ke ranah takzir, hukuman diskresi hakim, yang dimana hukuman takzir ini adalah pencegahan atau zawajir dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang meresahkan atau fasad. Landasan utama dari penghukuman pelaku percobaan terletak pada prinsip bahwa
setiap perbuatan jahat yang disertai niat dan upaya harus dipertanggungjawabkan meskipun tidak tuntas. Adapun dalil-dalil yang serupa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai prinsip dasar syariah menyatakan bahwa siapapun yang melakukan kejahatan dan memicu dampak buruk turut memikul dosa dan pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yasfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasiban minha wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Yang artinya, barang siapa memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian ataupun pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 85. Dari ayat di atas, secara qiyas dapat menjadi dasar bahwa tindakan permulaan kejahatan seperti penusukan sudah memikul beban dosa dan sanksi takzir yang berat meskipun tidak tuntas pembunuhan tersebut. Selain itu, terdapat hadis dari Rasulullah SAW secara eksplisit menunjukkan bahwa niat yang jahat disertai permulaan tindakan sudah setara dengan kejahatan itu sendiri di sisi Allah dan menjadi dasar bagi takzir di dunia. Hadisnya berbunyi yang artinya, jika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang mereka, maka pembunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan bahwa niat membunuh yang disertai aksi nyata sudah memicu sanksi terberat. Dalam hukum dunia, takzir ini memberikan legitimasi kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman takzir yang paling mendekati kisos. Yang paling dari kisos ataupun yang paling mendekati potong kepala, yaitu penjara yang lama dan sanksi badan dengan tujuan sebagai pencegahan bagi masyarakat dan memiliki bahwa hukuman itu meliputi penjara yang lama dan hukuman badan. Hal itu membuat masyarakat merasa bahwa hukuman itu setimpal, supaya membuat pelaku itu kapok ataupun tidak mau mengulanginya lagi setelah dia bebas dari penjara. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus percobaan pembunuhan Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala adalah percobaan tindakan jarimah yang niat jahatnya terbukti jelas karena kisos gugur. Hukuman sepenuhnya berada di bawah takzir. Hukuman yang relevan adalah takzir yang paling berat, yaitu penjara yang lama atau sanksi keras lainnya yang berfungsi sebagai pencegahan atau zawajir. Berdasarkan dalil-dalil qiyas di atas, penangguhjawaban niat dan tindakan serta prinsip menjaga kemaslahatan umat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.